Seringkali kita merasa bingung dengan cara negara ini bekerja. Kenapa keadilan terasa jauh? Kenapa kebijakan sering tak berpihak? Dan kenapa perubahan terasa lambat? Meski kita terus berganti pemimpin. Mungkin masalahnya bukan di siapa yang memimpin, tapi di bagaimana sistemnya berjalan. Kita bisa melihat Indonesia dengan cara yang lebih sederhana. Melalui hal yang dekat dengan kehidupan kita, tubuh manusia, keluarga, rumah, bahkan sebuah mobil. Dari sana, kita bisa memahami bagaimana seharusnya sistem negara ini bekerja, di mana letak kerusakannya, dan apa yang sebenarnya harus kita perbaiki. Sebelum kita mencoba memahami sistem negara lewat berbagai analogi, kita perlu berani jujur pada diri sendiri, bahwa dalam sebuah negara, rakyatlah yang menjadi bos. Dan pemerintah hanyalah pelayan yang bekerja untuk rakyat. Memahami sistem negara lewat analogi sebuah keluarga. Negara Indonesia yang ideal kita bayangkan sebagai sebuah keluarga yang bahagia. Dalam keluarga setiap orang punya peran. Ada yang memimpin, ada yang mengurus, ada yang menjaga. Semuanya saling melengkapi agar hidup menjadi harmonis. Begitu juga negara. Setiap lembaga harus berfungsi sesuai tugasnya agar rakyat hidup adil dan sejahtera. Kondisi ideal negara Indonesia seperti keluarga bahagia. Dalam rumah tangga, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah kepala rumah tangga. Dari keduanya lahirlah anak-anak yang merupakan harapan masa depan. Terbentuklah suatu keluarga. Dalamnya juga ada asisten rumah tangga atau ART yang membantu pekerjaan serta satpam yang menjaga keamanan. Semuanya berjalan baik bila perannya jelas dan saling menghormati. Dalam kehidupan bernegara, suami melambangkan MPR, penentu arah dan cita-cita bangsa. Tapi agar mampu menjalankan perannya, MPR harus diisi oleh negarawan yang sejati, berilmu, berbudaya, dan berakhlak. Lalu di samping seorang suami, ada istri yang diibaratkan sebagai rakyat, pusat kehidupan bangsa. Dari rakyat, lahirlah aspirasi dan harapan, sehingga rakyat tidak boleh dipinggirkan. Dari hubungan keduanya, lahirlah 5 anak yang bernama Pancasila. Buah hati bangsa yang harus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu presiden diibaratkan sebagai seorang ART, bukan kepala keluarga, tapi pelaksana yang mengurus dan melayani sesuai arahan MPR dan rakyat. Presiden tidak boleh sewenang-wenang karena tugasnya adalah melayani, bukan berkuasa. Partai politik seperti agen ART yang seharusnya menyiapkan asisten yang berkualitas, bukan sekedar menyalurkan kepentingan. TNI dan Polri adalah satpam keluarga, di mana TNI akan menjaga dari ancaman luar, Polri dari gangguan dalam rumah. Jika semuanya berjalan selaras, keluarga bangsa akan hidup rukun. Suami yang bijak, istri yang bahagia, dan anak-anak tumbuh sehat. ART bekerja tulus agar bertanggung jawab dan satpam menjaga dengan setia. Maka terwujudlah keluarga besar Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Saat ini kondisi negara Indonesia seperti keluarga yang broken home. Sejak amandemen UUD 1945, posisi MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi. Tujuannya bagus, yaitu agar kekuasaan lebih merata. Tapi hasilnya justru muncul ruang-ruang kosong di mana pengawasan akan melemah, tanggung jawab yang kabur, dan arah bangsa kehilangan kendali. Negara pun menjadi seperti keluarga yang broken home. Rakyat yang dilambangkan oleh istri sering terabaikan. Suami, yaitu MPR, malah berselingkuh dengan sang presiden, sang kepala ART. Rakyat terluka, sehingga anak-anak alias Pancasila terabaikan.
dan rumah tangga bangsa kehilangan kasih sayang serta arah. Presiden yang seharusnya melayani malah berkuasa. DPR sang pengawas kerap ikut diam, bahkan menikmati keadaan. Partai politik sebagai agen ART sibuk dengan keuntungannya sendiri. Sementara TNI dan Polri terjebak menjaga status quo. Dan akibatnya, keadilan sulit untuk ditemukan. Kekayaan Indonesia akan terus tergerus dan kesejahteraan rakyat akan merosot. Indonesia berubah menjadi keluarga yang broken home, yang retak, kehilangan fondasi, dan anggotanya tak lagi saling melindungi. Solusinya, memperbaiki negara sama dengan menyembuhkan keluarga yang retak. Masalah utama bukan di ART atau presiden, melainkan di hubungan suami dan istri alias MPR dan rakyat. MPR harus kembali menikah dengan rakyat dan harus setia, melindungi, dan bekerja demi kepentingan rakyat. Tanpa itu, semua perubahan tidak akan berarti. Rakyat harus kembali jadi pusat kedaulatan, bukan korban kejahatan pemerintah. Pancasila sebagai anak bangsa harus dijaga dan ditanamkan dalam setiap kebijakan agar nilai-nilainya benar-benar hidup. Presiden harus kembali ke peran sejatinya, melayani, bukan memerintah. DPR mesti menjalankan fungsi pengawasan dengan jujur di bawah arahan dari MPR. Partai politik wajib menjadi agen yang mendidik dan menyeleksi calon pemimpin terbaik, bukan menjadi pengendali kekuasaan. Lalu TNI dan Polri cukup fokus menjaga keamanan luar dan dalam rumah untuk melindungi rakyat. Lembaga tinggi negara pun harus independen, menjadi benteng terakhir bagi keadilan rakyat. Jika peran ini dijalankan dengan benar, maka keluarga negara akan kembali harmonis, rakyat akan terlindungi, keadilan akan ditegakkan, dan Indonesia berdiri sebagai keluarga yang bahagia. Apakah ganti presiden sudah cukup? Banyak orang mengira cukup dengan ganti presiden maka keadaan negara akan membaik. Padahal masalah utama bukan di presiden, tapi di MPR atau sang suami. Kini MPR justru menikah dengan presiden bukan dengan rakyat. Akibatnya meskipun asistennya diganti, struktur keluarga tetap salah dan rumah tangga menjadi rapuh. Agen ART yaitu partai politik juga punya andil besar. Mereka memegang kendali penuh dalam menyeleksi calon presiden termasuk DPR yang notabene-nya adalah pengawas rumah tangga. Sehingga hubungan terlarang antara MPR dan presiden tetap berlanjut. TNI dan Polri yang merupakan satpam keluarga sibuk menjaga status quo daripada melindungi rakyat. Akibatnya rakyat tidak merasa aman. Sementara Pancasila, anak-anak dari rumah tangga MPR dan rakyat ikut terabaikan. Anak-anak ini tumbuh tanpa bimbingan. Nilai-nilai dasar bangsa pun perlahan memudar. Karena itu, kuncinya bukan sekedar ganti presiden, tapi memulihkan hubungan MPR dan rakyat. Apakah menunggu pemilu saja sudah cukup? Sebagian orang akan berpikir cukup menunggu pemilu selama 5 tahunan. Bayangkan ada suami selingkuh dengan ART, lalu istri hanya berkata, tidak apa-apa, kita tunggu 5 tahun lagi untuk mengganti ART. Siapa tahu ada perubahan. Lantas, apakah keluarga itu akan sembuh hanya dengan mengganti asisten? Tentu tidak. Selama hubungan antara suami dan istri tidak dipulihkan, rumah tangga akan tetap kacau, anak-anak akan tetap terlantar, dan masalah makin dalam. Begitu pula dengan sebuah negara. Menunggu pemilu tanpa perbaikan sistem membuat partai politik, agen ART terus memegang kendali. Mereka yang menentukan siapa calon presiden, sementara rakyat cuma jadi penonton di rumahnya sendiri. DPR, TNI, dan Polri pun tak otomatis berubah hanya karena pergantian presiden. Tanpa fondasi kuat dan arah dari MPR, pengawasan dan perlindungan terhadap rakyat tetap lemah. Jadi, menunggu pemilu tanpa memperbaiki sistem sama saja dengan membiarkan keluarga broken home tetap retak selama 5 tahun lalu berharap semuanya sembuh hanya karena mengganti asisten. Yang kita butuhkan sekarang bukan menunggu, tetapi memperbaiki pernikahan antara MPR dan rakyat sekarang juga.
Jika MPR kembali setia pada rakyat, Presiden akan bekerja melayani, DPR mengawasi dengan benar, dan partai politik berhenti jadi penguasa, serta Pancasila kembali hidup sebagai jiwa bangsa. Barulah keluarga negara bisa menjadi keluarga bahagia. Kami